Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita semua bisa ada di bulan yang baru, di minggu pertama ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, kita bisa lihat bagaimana hari-hari ini, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang sulit, adalah masa-masa yang sukar. Tetapi biarlah dalam kelemahan kita, sebab kita lihat begitu banyak orang, bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang menjadi lemah karena keadaan ini. Tetapi marilah, biarlah setiap kita bukan menjadi alasan untuk kita tidak datang memuji Tuhan, untuk kita tidak datang menyembah Tuhan, tapi biarlah kita bawa hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari siapkan hati saudara, siapkan roh saudara. Kita mau sama-sama puji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian.
sukacita. Mari kita mau tetap puji Tuhan kita. Ada kekuatan yang baru dalam setiap pujian. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami. Urapi tiap-tiap pribadi kami yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Pada pagi hari ini, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Agar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu makin bertumbuh, makin berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh jahat di udara. Ya, tidak lain daripada kalau rajanya roh jahat, setan itu Lucifer. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Lucifer itu sama dengan naga si ular tua itu. Kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi jelas-jelas sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan berkata musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan manusia. Yaitu musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, saya bersyukur dapat menjadi orang Kristen, supaya kita tahu siapa musuh kita. Nah, saya agama yang lalu saya tidak tahu siapa musuh kita. Setelah saya jadi orang Kristen, baru saya tahu musuh kita adalah pemerintah-pemerintah dan roh-roh jahat di udara. Kalau pemerintah, itu pasti ada rajanya. Nah, kalau rajanya itu kuasa kegelapan disebut Lucifer. Lucifer ini dalam bahasa aslinya itu ada yang disebut halal. Itu pujian. Atau cahaya. Jadi Lucifer juga itu bisa disebut cahaya. Kalau pujian, karena memang sebelum dia jatuh di surga, dia itu pemimpin pujian. Nah, disebut cahaya, dia itu juga bintang timur. Kita membaca di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, inilah Lucifer sebelum dia dihukum oleh Allah, dia itu sebagai bintang timur yang punya cahaya luar biasa sekali. Mudah-mudahan minggu depan saya ingin membahas tentang siapa sih sebetulnya itu Lucifer. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang Lucifer.
Kenapa dia bisa jatuh, dihukum oleh Allah? Karena dia sombong. Di dalam ayat 14, tolong diulang. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, dia mau naik tinggi seperti Allah. Makanya Allah menghukum dia di bumi ini menjadi iblis dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Di dalam Wahyu dikatakan sepertiga malaikat ikut kepada Lucifer, jatuh menjadi roh jahat sampai sekarang. Kalau dibicara tentang bintang timur, itu Lucifer. Siapa sih sebetulnya Lucifer? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan itu, dia itu kedudukannya itu tinggi, cukup tinggi. Bukankah Yesus juga disebut bintang timur, bintang fajar? Kita membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Matius ayat yang kedua, ayat yang pertama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, bukankah Yesus juga bintang timur? Jadi kita bisa bayangkan itu, Lucifer itu juga bintang timur. Jadi memang di sorga kedudukannya itu Lucifer, karena dia itu yang paling disayang oleh Allah, makanya dia menjadi sombong. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya kalau begitu, apakah Lucifer sama dengan Yesus? Karena sama-sama bintang timur. Oh tidak, beda jauh. Kita mau baca di dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Ayub pasal 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Di sini dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar. Jadi di sorga itu bintang-bintang fajar itu ada dua. Satu Lucifer, satu Tuhan Yesus. Makanya dikatakan bintang-bintang fajar. Kalau bintang-bintang itu berarti lebih dari satu. Nah, jadi di sini jelas bahwa Lucifer itu hampir sama dengan Yesus. Karena sama dengan bintang timur. Malaikat lain kan tidak. Jadi pertanyaan saya, apakah Yesus sama dengan Lucifer, sama dengan bintang timur? Tidak, beda jauh. Kalau Lucifer itu bintang timur yang biasa, Yesus itu bintang timur yang bagaimana? Wahyu pasal 22 ayat 16b. Wahyu 22 ayat yang ke-16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wow, Tunas dari Daud itu Yesus, amin. Nah dia itu bintang timur yang gilang gemilang. Oh cahayanya beda dengan Lucifer. Lucifer mungkin redup-redup, kelap-kelip. Amin. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan yang saya sembah Yesus itu bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang bercahaya, yang punya cahaya luar biasa sekali. Puji nama Tuhan. Saya mau lanjut lagi firman Tuhan saya. Yang kedua, pertama Lucifer itu seperti bintang fajar, bintang timur. Yang kedua, Lucifer itu seperti
singa yang menggaum-gaum. Iblis seperti singa yang menggaum-gaum menekan manusia. Nah, jadi iblis itu sama dengan singa yang menggaum-gaum. Artinya iblis itu seperti singa yang siap menerkan manusia, membujuk manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana dengan Yesus? Wahyu pasal 5 ayat 5. Wahyu 5 ayatnya yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya, jadi dengan kata lain, iblis Lucifer itu seperti singa, hampir sama dengan Yesus singa dari Yehuda. Tapi bedanya, Yesus ini sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit bagi kita menebus dosa-dosa kita. Makanya saya bersyukur bahwa saya bisa dapat percaya Yesus, di mana di dalam Yesus sebagai juru selamat dunia. Ya, saya mau lanjut lagi firman Tuhan saya. Apa sih perbedaan iblis dengan roh-roh jahat? Nah, kalau iblis beda dengan roh jahat. Iblis itu rajanya setan. Saya ulang lagi. Iblis itu rajanya setan. Kalau roh-roh jahat itu anak buahnya, bawahannya. Makanya saudara kalau selidiki firman Tuhan, saudara bisa kaget. Dulu kenapa saya bisa tahu rahasia tentang naga? Karena kami 40 tahun yang lalu, mama saya dikuasai oleh iblis, Lucifer. Tetapi puji Tuhan, selama kami melayani 2 tahun, mama saya bisa terlepas. Ini karena anugerah dan mujizat Tuhan. Baru saya tahu bahwa iblis itu dengan roh-roh jahat itu beda. Kenapa? Waktu dia masuk di mama saya, kita bilang, setan. Marah dia. Dia bilang, saya bukan setan. Kamu siapa? Iblis. Loh, dulu saya tahu itu iblis dengan setan sama. Ternyata tidak. Jadi waktu saya selidiki firman Tuhan, saya juga kaget. Saudara perhatikan, dulu cici saya pernah tanya sama saya, waktu saya juga sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia bilang, Freddy, kenapa kalau kita makin sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kok makin banyak kesusahan, makin banyak pencobaan? Dulu saya tidak tahu jawab. Ternyata waktu saya selidiki firman Tuhan, dengar baik-baik, umatku yang dikasihi, semakin engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh melalui Tuhan, yang datang itu bukan yang kerocok-kerocok. Yang datang mengganggu kita itu adalah rajanya, iblis. Nah, dulu saya tidak percaya. Jadi waktu saya selidiki firman Tuhan, saya kaget. Saudara baca, yang mengganggu rasul-rasul daripada Yesus Kristus. Siapa? Bukan roh-roh jahat, bukan penghulu-penghulunya, bukan penguasa-penguasanya, tetapi iblis. Buktinya, waktu Matius pasal 16, waktu Yesus bilang, aku tidak lama lagi akan mati di atas kayu salib. Petrus bilang, jangan guru, sekali-sekali jangan. Engkau tidak pernah akan mati di atas kayu salib. Yesus bilang apa? Hai iblis, pergilah kau dari hadapanku.
Jadi yang mengganggu rasul-rasul itu iblis. Bukan roh-roh jahat. Bukan penguasa-penguasa. Bukan penghulu-penghulunya. Contoh yang kedua. Firman Tuhan bilang 2 saksi kuat. Siapa yang mengganggu Yudas Iskariot menjual Yesus? Di dalam Lukas menulis bahwa iblis masuk di dalam Yudas dan membujuk supaya menjual Yesus. Jadi yang mengganggu rasul-rasul itu iblis, bukan roh-roh jahat. Jadi makanya waktu Lucifer dia masuk di mama saya, kita panggil dia roh jahat, marah dia. Saya bukan roh jahat. Ternyata memang dia Lucifer, rajanya setan. Oke, saya mau lanjut lagi. Makanya iblis itu punya kuasa. Apa buktinya iblis itu punya kuasa? Yudas pasal 1, cuma 1 pasal, ayat 9. Tolong dibaca. Yudas 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, Mikael itu di dalam kerajaan Allah itu ada 3 malaikat, penghulu malaikat yang membantu Allah. Yang pertama Mikael itu panglima perang. Yang kedua Jibril itu pembawa berita. Kalau ada berita dari sorga untuk manusia, dia yang datang. Waktu Maria hamil, malaikat Jibril juga yang datang kepada Maria. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang ketiga inilah Lucifer. Nah, saudara dengar baik-baik. Malaikat penghulu malaikat saja tidak bisa sembarang menghujat iblis. Karena ada aturan baiknya. Dia cuma bilang kiranya Allah menghardik engkau. Apalagi kita manusia. Siapa sih kita manusia? Yang berani-berani sembarang maki-maki Lucifer. Tetapi saya bersyukur kita punya kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus kita bisa menghardik Lucifer dan roh jahat. Amin. Saya baru-baru ini ada dengar seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Itu Lucifer ilmunya tinggi sekali. Saking tingginya, di dalam kitab Daniel ditulis bahwa dia berkelahi dengan Mikael, dengan Jibril. 2 koroyo 1 Lucifer. Katanya karena Mikael tidak mampu melawan Lucifer. Hah? Saya bilang Mikael panglima perang sorga masa tidak berani lawan Lucifer. Saya baca firman Tuhan ternyata betul. Mikael sendiri berhadapan dengan Lucifer. Bukan 2 orang di Jibril. Saya mau cerita sedikit. Waktu Allah mengutus Jibril untuk memberi pengertian kepada Daniel bahwa mimpi daripada Nebukadnezar ini. Waktu dia mau datang, hari pertama Tuhan sudah jawab doanya, kan ditulis di situ. Tetapi Raja Tirus itu Lucifer menghalangi Jibril. Tetapi Mikael datang membantu. Dia berhadapan dengan Lucifer. Jibril pergi ke Daniel membuka rahasia mimpi daripada raja. Jadi dia tidak keroyok, saudara. Kadang-kadang kita suka menambah firman Tuhan. Kadang-kadang kita suka mengurangi firman Tuhan. Jangan. Saya bantah ini karena saya tahu. Saya tidak tahu hamba Tuhan itu sengaja atau tidak. Tetapi dia membesar-besarkan nama Lucifer. Itu salah. Kalau saya, Mikael mampu
sendiri melawan Lucifer. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan membuka rahasia firman Tuhan ini indah sekali. Makanya saya himbau kepada jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, minta hikmat daripada Tuhan Yesus, minta kepekaan untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara bukan Tuhan. Saya tidak sejahtera sekali waktu dia bawa firman Tuhan itu. Seakan-akan itu Lucifer itu diperbesar-besar, harus dua malaikat penghulu, malaikat Mikael dengan Jibrail yang bisa menghadapi Lucifer. Tidak. Mikael saja sendiri yang menghadapi Lucifer. Puji Tuhan, saya sudah menjelaskan kepada umat di tempat ini. Masih banyak lagi sebetulnya saya ingin katakan. Tetapi mungkin waktu-waktu yang lain. Berikutnya, kita mau baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saya mau jelaskan di sini sedikit tentang Allah menciptakan manusia yaitu serupa dengan gambarnya. Apa sih yang sama gambarnya? Bukan. Kalau mukanya, aduh Yesus ganteng banget. Kalau saya tahu dia ganteng karena dari bangsa Yahudi itu hidungnya mancung-mancung. Baru kalau yang perempuannya itu cantik-cantik. Karena kalau wanita hidung mancung pasti cantik. Apalagi putih. Saya kaget. Katanya di Yerusalem itu orang Arab itu perempuan-perempuannya itu putih-putih. Puji Tuhan. Ya, saya mau lanjut lagi. Jadi Tuhan membentuk manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya. Apanya yang sama? Bukan mukanya, bukan rupanya. Tetapi 3 di dalam 1. Allah kita yang kita sembah itu 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan menciptakan manusia sama. Apanya yang sama? 3 di dalam 1. Manusia mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi di dalam 1 yaitu Pendeta Freddy Suwanto. Wow, dahsyat sekali. Jadi kalau Allah 3 di dalam 1, kalau kita tidak percaya Allah 3 di dalam 1, kenapa kita bisa percaya kita 3 di dalam 1? Nah, jadi kalau 3 di dalam 1 itu biasa, bukan luar biasa. Makanya kalau orang tanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku 1, Tuhan Yesus Kristus. Siapa Allahmu? Allahku 3 di dalam 1. Beda kan? Kalau orang bilang,
orang Kristen itu Allahnya 3. Itulah keajaiban Allah saya. Tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Amin. Saya bangga sekali mempunyai Allah 3 di dalam 1. Di dalam seluruh bumi ini tidak ada Allah seperti Allah saya 3 di dalam 1. Saya justru bangga mempunyai Allah 3 di dalam 1. Ya, saya mau lanjut lagi. Oleh sebab itu, saya membuka rahasia firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang naga. Bagaimana itu? Kalau saya tanya, saudara percaya naga ada atau tidak? Ada yang bilang percaya, ada yang bilang tidak. Nah, saya mau buktikan bahwa naga itu betul-betul ada. Wahyu pasal 12 ayat 9. Silakan. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga, firman Tuhan bilang naga, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Bukan setan. Baca baik-baik, Satan. Artinya rajanya setan. Bahasa Inggris juga pakai Satan, bukan setan. Nah, jadi kalau saudara tanya saya naga ada tidak, saya jelaskan begini. Saudara percaya ini apa? Handphone, betul? Kenapa disebut handphone? Karena ada, betul? Saya sebut handphone karena memang ada, ini handphone. Naga, si ular tua disebut iblis atau Satan. Kenapa disebut? Karena ada. Nah, apa buktinya? Buktinya mama saya. Waktu saya layani mama saya diganggu oleh naga, si ular tua itu. Tapi akhirnya dia kalah. Sebelum dia kalah dia keluar. Terakhir dia geleng-geleng kepala dan dia nangis. Saya tidak tahu waktu dia nangis itu. Ternyata betul-betul dia nangis. Karena mama saya nangis. Nah dia masuk di mama saya dia nangis. Dia kalah. Nah saya teringat juga waktu di Palu. Terjadi tsunami. Tapi waktu itu saya tidak ada di Palu. Saudara tahu pertama kali saya tiba di Palu. Tuhan suruh saya kembali ke Palu. Pertama kali saya tiba di Palu. Saudara tahu. Itu malam itu hujan keras. Saya tahu dia sudah kalah. Amin. Jadi semua masih banyak yang saya tidak bisa saksikan. Tetapi saya banyak lihat di Palu itu naga sudah dikalahkan. Yang paling terakhir saya mau cerita tentang naga. Misalnya saya pendeta Freddy. Kalau dipanggil anjing, saya marah. Tapi kalau dibilang, kamu sio anjing. Oh iya. Kalau pas sio anjing, saya pas sio ular. Kalau ular kan tidak terlalu jijik toh, tidak marah kan. Apalagi kalau sio kelinci. Tapi kalau coba bilang babi lu, marah toh. Tapi kalau dibilang
Kamu sio babi ya? Iya. Bayangkan, sama dengan babi. Dia iyo. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara di tempat ini, atau yang mendengarkan firman Tuhan saya. Sebetulnya itu sio ada tidak sih? Tidak ada. Cuma manusia yang bikin. Jadi kalau dikasih hilang sionya sama dengan anjing. Betul? Kamu sio babi? Iya. Kalau kasih hilang sionya itu sio sebetulnya tidak ada. Cuma dibikin-bikin. Dan dikasih hilang sionya sama dengan babi. Begitu kan ceritanya. Jadi dengar baik-baik. Itu sio itu tidak betul. Kenapa? Bikinan manusia. Dan ada roh jahat yang masuk numplek. Kenapa saya bilang numplek? Nah, ini saya mau jelaskan, saudara, dengar baik-baik. Di dalam 12 sio itu semua binatang ada di bumi. Hanya satu saja tidak ada di bumi. Apa itu? Naga. Apa kebetulan? Kenapa dikasih masuk naga? Supaya dia yang berkuasa di bumi ini. Saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang, Kejadian pasal 1 ayat 28. Ulang lagi. Ini saudara dengar baik-baik loh. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas... Berkuasalah atas burung-burung di udara dan semua binatang. Betul? Firman Tuhan bilang loh. Padahal itu sio, dia keluar, dia kasih derajatnya manusia dengan sio sama dengan binatang. Ini namanya sio. Makanya kita sio ini sama dengan binatang kan. Padahal firman Tuhan bilang kita harus menguasai binatang. Tapi sio dia kasih naik derajat kita sama dengan binatang. Ini pekerjaan daripada naga itu. Makanya dia juga ada di dalam. Dia yang memerintah manusia. Oleh sebab itu, ini dari dulu saya pendang ini kapan saya bisa beritakan firman Tuhan untuk seluruh umat bisa mendengarkan ini. Apa kebetulan online? Saya tidak sangka saya bisa rekaman itu masuk di online supaya semua manusia mendengarkan firman Tuhan ini. Kita sudah ditipu oleh musuh kita yaitu Lucifer, iblis, rajanya setan dan roh-roh jahat di udara. Makanya saya bersyukur dengan bisa online. Saya harap lebih banyak bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan mereka sadar janganlah kita ditipu oleh adat istiadat, ditipu oleh Lucifer, roh-roh jahat, naga itu. Puji Tuhan, saya akhiri firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya menjadi saluran berkat. Pada pagi menjelang siang ini, saya ingin mengadakan perjumpaan kudus. Jadi bagi jemaat yang di rumah yang sudah persiapkan anggur dan roti, tubuh dan darah Yesus, saya harap mari kita sama-sama puji Tuhan, kita mau menyanyi sebuah lagu yaitu dengan darahmu tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Sekali
sekali lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau angkat roti di atas kepala kita. Dan kita mau imani 2020 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Di mana Dia berkata, sudah selesai. Dan kami percaya juga roti yang ada di tangan kami juga merupakan tubuhmu sendiri. Dan kami imani Tuhan. Dan kami percaya bahwa mujizat masih berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau pandang salibnya Yesus, pengorbanannya 2020 tahun yang lalu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kira papa sikira dapat sadaramu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yes, yes, Engkau dahsyat luar biasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Kira papa sikira pasyadaramu. Amin, amin. Yes, anugerah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Kira papa sikira pasyadaramu. Yes, yes. Glory, glory. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau sudah membuka rahasia firman-Mu tentang naga. Kami percaya naga itu sungguh-sungguh nyata. Di alam roh dia sungguh-sungguh berkuasa. Tetapi kami tidak pernah takut. Sebab Engkau Yesus yang sudah datang ke bumi, yang sudah rela mati di atas kayu salib, bahkan sudah mati dan pada hari ketiga Engkau bangkit dan Engkau sudah mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh jahat sudah dipatahkan, sudah dikalahkan dan kuasanya tidak ada apa-apanya lagi Tuhan. Kami mengucap syukur dapat menyembah Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan atas pemelihara-Mu untuk kota Palu,
Kami percaya Tuhan, COVID-19 itu sudah berakhir. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dari segala-galanya. Terima kasih. Bahkan kami rindu juga bukan cuma hanya Palu, Sulawesi Tengah, bahkan seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh jahat, roh naga, roh sakit, penyakit COVID-19 keluar dari Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati bangsa dan rakyat Indonesia, terlebih kota Palu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan kota Palu ini. Engkau pulihkan bangsa dan rakyat Indonesia ini sehingga menjadi negara superpower. Terima kasih. Kami syukur, terutama tubuh dan darah-Mu juga Tuhan. Memberi kami kekuatan, menumbuhkan iman kami, sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi bersandar kepada Engkau. Dan kami percaya, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya, amin.